Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Devi sebagai pegawai BMT yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Ya, di sini saya sebagai moderator untuk menginterview sejauh mana sih atau sedalam mana BMT itu. Di sini saya akan menanyakan tentang apa sih yang dimaksud BMT dan apa fungsinya. Silakan dijawab untuk Saudari Devi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai BMT dan fungsinya gitu ya. BMT, kita mengulas sedikit sejarah mengenai BMT. BMT itu kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil. Nah, di mana lembaga ini sudah ada sejak zaman kenabian atau khalifahan. Nah, BMT ini pertama kali didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun ketika zaman itu cakupannya masih luas gitu, masih makro dan ibaratnya itu lembaga ini milik negara. Nah, untuk fungsinya pada zaman khalifahan, fungsi dari BMT ini tempat untuk menyimpan harta dan menyalurkan dana. Nah, menyimpan harta yang seperti apa sih di zaman itu? Kan di zaman kenabian atau kekhalifahan itu kan masih banyak peperangan gitu ya. Nah, jadi harta-harta yang disimpan ini di BMT ini seperti harta rampasan perang, kemudian ada zakat juga yang disimpan di BMT, kemudian ada pajak-pajak yang dipungut ketika itu seperti fai, kharaj, dan jizyah, kurang lebih seperti itu. Nah, seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, BMT di zaman sekarang ini bisa disebut juga dengan koperasi syariah, yang di mana sudah pasti beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dan fungsinya juga masih sama seperti BMT ketika di zaman kekhalifahan, yaitu untuk menyimpan dana atau menghimpun dana. Kemudian bisa menyalurkan dananya melalui pembiayaan. Tapi untuk di zaman ini gitu, skalanya sekarang itu mikro gitu, ruang lingkupnya kecil. Dan biasanya diperuntukkan untuk UMKM mengenai pembiayaannya itu. Seperti itu. Oh iya, jadi BMT itu untuk pembiayaan skala mikro ya. Nggak jauh beda dengan koperasi ya, Dev. Ya, pertanyaan selanjutnya, hukum meminjam uang di BMT apakah termasuk riba? Silakan dijawab. Ini pertanyaan yang sering diajukan sama orang-orang awam gitu yang mengenai hukum meminjam uang di BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya. Nah, seperti yang kita sudah ketahui di dalam Islam itu kan riba memang dilarang ya, diharamkan gitu. Adanya praktik riba itu dilarang. Bahkan dosa yang paling ringan dari riba pun itu sendiri dianalogikan seperti seorang lelaki yang menzinai ibunya sendiri. Nah, sedangkan BMT ini atau lembaga keuangan syariah lainnya itu sudah pasti beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan di mana kita merujuk kepada sumber-sumber seperti Al-Quran dan juga Al-Hadis gitu. Nah, di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 275 wa ahallallahu al-bai'a wa haraman riba, yang mana artinya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ini tuh kita mengimplementasikan dari ayat tersebut itu dengan adanya pembiayaan murabaha, yaitu pembiayaan di mana akadnya ya memang akadnya itu akad jual beli, kurang lebih seperti itu. Oh, terima kasih. Jadi riba itu termasuk haram ya untuk BMT dan bank syariah. Jadi tidak dipergunakan ya, Saudari Devi. Iya,
Jadi memang, tidak ada gitu, tidak ada riba di dalam, praktik di lembaga keuangan syariah seperti BMT ataupun bank syariah yang lainnya. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya, apa saja produk pembiayaan dan jenis akad dari produk pembiayaan tersebut? Silakan dijawab. Baik, di BMT kami gitu kan, maksudnya di BMT ataupun di lembaga keuangan itu sudah pasti ada 2 kegiatan utama, yaitu untuk menghimpun dana dan, menyalurkan pembiayaan gitu. Nah, untuk produk penghimpunan dana itu sendiri, kami memiliki produk, seperti tabungan atau simpanan, barokah, kemudian simpanan kurban, dan ada juga simpanan, untuk Idul Fitri. Nah, dari ketiga tabungan tersebut, menggunakan akad yadomana. Akad yadomana ini itu apa sih? Nah, akad yadomana ini di mana, si pemilik dana atau pemilik tabungan ini, boleh mengambil tabungannya itu kapan saja gitu, sewaktu-waktu jika memang si pemilik dana ini menginginkan untuk, eee, adanya pengambilan dana, seperti itu. Nah, kemudian kami juga memiliki produk tabungan dengan akad mudorobah ya, di mana nanti, tabungan ini bisa disalurkan untuk pembiayaan yang bersifat produktif atau investasi gitu. Nah, investasi ini akan kami salurkan kepada masyarakat baik itu, perorangan maupun pengusaha yang, pastinya memenuhi aspek-aspek syariah itu sendiri gitu. Nah, ada 3 simpanan yang menggunakan akad mudharabah, itu akad mudharabah, kemudian, simpanan pendidikan, dan juga ada simpanan, walimah namanya. Nah, untuk simpanan mudharabah ini kan disalurkan untuk, pembiayaan yang produktif gitu ya, untuk investasi. Otomatis pasti ada, pembagian keuntungan. Nah, untuk pembagian keuntungan itu sendiri, bagi hasil atau nisbahnya itu disesuaikan dengan kesepakatan ketika, dilakukannya akad. Nah, untuk produk pembiayaannya itu sendiri kami memiliki pembiayaan musyarakah, yaitu untuk modal kerja atau usaha, kemudian ada pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan yang, konsepnya jual beli, kemudian ada ijarah, sewa menyewa, dan, pembiayaan mudharabah, seperti itu. Oh, jadi ada banyak produk ya di BMT Saudari Devi saat ini bekerja. Iya, betul. Oh iya, pertanyaan selanjutnya, akad apa yang tepat untuk nasabah melakukan pembiayaan UMKM? Nah, biasanya itu untuk, pembiayaan yang kami salurkan kepada UMKM itu ada 2 jenisnya. Yang pertama pembiayaan musyarakah dan pembiayaan, mudharabah. Nah, di mana kan pasti di kedua akad ini ada perbedaan gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan dari kedua akad ini? Nah, untuk, pembiayaan musyarakah itu sendiri, ketika ada nasabah ingin mengajukan memiliki modal, misalnya sudah memiliki modal, nasabah tersebut sudah memiliki modal, tetapi, modalnya itu masih kurang untuk membangun usaha yang, nasabah inginkan. Nah, jika kasusnya seperti ini, nasabah bisa mengajukan pembiayaan, musyarakah kepada kami. Nah, untuk pembiayaan mudharabah itu sendiri, di mana nasabah itu belum memiliki modal belum memiliki modal sama sekali dan, kami akan menyediakan, modal itu gitu. Nah, untuk, pembiayaan mudharabah ini dan pembiayaan musyarakah ini kan, konsepnya itu bagi hasil ya. Nah, ada pembagian keuntungan yaitu 30 70 30% untuk, BMT dan 70% untuk, nasabah, seperti itu. Nah, di sini apa saja sih persyaratan untuk melakukan pembiayaan? Nah, untuk persyaratannya itu, baik pem
pembiayaan maupun tabungan gitu ya, yang udah pasti ada tuh seperti fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, paspor, kemudian, fotokopi kartu keluarga, dan kalau untuk pembiayaan itu ada, fotokopi dokumen anggunan atau jaminan itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai persyaratan dari pembiayaan itu tergantung nanti dari pembiayaan apa sih yang diambil oleh nasabah, itu nanti akan kami sesuaikan dengan akadnya gitu. Nah, jadi persyaratannya juga sangat legal ya, bukan ilegal. Iya, udah pasti, legal gitu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sikap atau prosedur pihak BMT dalam menghadapi nasabah yang melakukan kredit macet? Nah, sikap kami gitu ya atau prosedur kami ketika, menghadapi nasabah yang memiliki, eee, masalah gitu mengenai pengembalian pembiayaannya. Nah, biasanya untuk pertama itu kami menghubungi si nasabah melalui SMS atau, telepon atau via WhatsApp gitu ya untuk menanyakan, apa ada kendala, terkait pengembalian pembiayaan itu gitu. Dan kami akan mencari mencari tahu terlebih dahulu alasan kenapa, nasabah tersebut, mengalami masalah gitu dalam pengembalian pembiayaan itu. Nah, jika ada masalah seperti nasabah mengalami musibah atau ada satu lain hal yang memang harus, mmm, apa ya, mengalami keterlambatan gitu dalam mengembalikan pembiayaan, kami akan memberikan keringanan gitu berupa jangka waktu. Nah, ada tambahan jangka waktu jika memang si nasabah itu, mengalami musibah gitu. Nah, untuk nasabah yang lalai atau sengaja dalam, pengembaliannya itu sengaja terlambat gitu ya, atau ada kemacetan dalam pengembalian pembiayaan, kami akan menyita anggunan atau jaminan yang mereka berikan kepada kami ketika di awal akad tersebut, gitu. Oh iya, jadi ketika si nasabah kredit macet ada jaminan yang sudah diterima lah oleh pihak BMT. Jadi ada takut BMT kerugian, jadi bisa jaminan itu tersebut bisa digunakan ya. Begitu ya. Iya iya, betul betul. Oh gitu aja. Oh, terima kasih ya Saudara Devi atas interview yang dari saya yang udah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Mardani selaku mahasiswa di Jakarta ingin bertanya-tanya tentang transaksi yang dilarang dalam Islam kepada seorang narasumber sekaligus tokoh masyarakat di wilayah saya, yaitu Bapak Ustadz Dede Sulaiman. Sebelumnya, bagaimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Ridho. Gimana kabar Ridho? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat juga. Di sini saya meminta penjelasannya tentang transaksi jual beli yang dilarang. Apa aja sih Pak Ustadz penyebab transaksi tersebut itu dilarang oleh Islam? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya akan coba jawab pertanyaan dari Saudara Ridho, mahasiswa di Jakarta, menanyakan tentang transaksi yang dilarang. Sebelumnya saya mengingatkan ada salah satu pesan Allah dalam Al-Quran surah Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dari ayat ini kita pahami bahwa kita sebagai umat Islam, orang beriman, harus memakan harta di antara kita yaitu dengan cara yang hak. Nah, adapun penyebab menjadi batil
atau transaksi yang tidak dibolehkan. Pertama yaitu disebabkan karena haram secara zatnya, misalkan babi, terus bangke, atau homer. Yang kedua ada disebabkan haram li ghairi, haram disebabkan karena cara mendapatkannya. Misalkan ada kita membeli daging ayam dengan cara yang halal, tetapi ya uangnya didapat dengan cara yang batil, yaitu uang dari judi kita gunain buat membeli ayam, seperti itu. Yang ketiga disebabkan haram karena transaksinya, akadnya. Misalkan terjadinya 2 in 1, ada 2 transaksi ada 1 transaksi tapi akadnya ada 2, seperti itu. Tadi kan sudah disebutkan penyebabnya dan contoh-contohnya ya Pak. Nah di salah satu contohnya itu kan ada transaksi 2 in 1. Ya. Transaksi 2 in 1 tuh apa sih, dan sampai-sampai dia tuh dilarang gitu dalam transaksinya gitu. Ya. Kenapa transaksi 2 in 1 sampai dilarang? Karena itu merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh ada seseorang menjual motor dengan jangka waktu 10 bulan. Selama belum lunas, maka itu dianggap sewa menyewa. Ya tentu saja itu akan merugikan bagi pihak pembeli. Seperti itu. Itu yang juga tidak dibolehkan di dalam Islam. Jadi tidak boleh ada yang saling dirugikan. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Baik. Mungkin dulu cuma bertanya itu aja Pak Ustadz. Sebelumnya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan interview bersama Mas Dava Abian tentang atau tanya jawab seputar lembaga-lembaga yang terkait dengan praktik perbankan syariah. Jadi lembaga-lembaga yang terkait dengan praktik perbankan syariah itu salah satunya itu yaitu Dewan Syariah Nasional atau biasa disingkat dengan DSN, yang ada yang di bawah naungan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi langsung saja kita tanyakan kepada Mas Dava untuk soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan DSN? Baik, Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab pertanyaan dari Mas Adlan untuk tadi apa yang dimaksud dengan DSN. DSN sendiri adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi yang dimaksud dari DSN atau Dewan Syariah Nasional yang seperti tadi saya sebutkan. Baik, terima kasih Mas Dava atas penjelasannya. Jadi kurang lebihnya DSN itu seperti yang dijelaskan Mas Dava tadi. Baik, langsung saja untuk ke soal yang kedua. Apa yang menjadi dasar pembentukan DSN itu sendiri? Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Jadi dasar pembentukan DSN itu sendiri yaitu adalah surat keputusan DSN atau Dewan Syariah Nasional nomor 01 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional. Nah, jadi yang menjadi dasar pembentukan DSN adalah surat keputusan DSN nomor 01 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional. Jadi itu jawabannya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu jawaban untuk dasar apa yang menjadi dasar pembentukan DSN itu sendiri. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu apa aja sih tugas-tugas DSN dan kaitannya
dengan operasional perbankan syariah di Indonesia? Baik, untuk pertanyaan ketiga izin menjawab tentang tugas-tugas DSN. Jadi tugas DSN berdasarkan tadi yang saya sebutkan, surat keputusan DSN nomor 01 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Nah, lalu yang ketiga, yaitu mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan untuk tugas yang terakhir yang saya sebutkan di sini, yaitu untuk mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Jadi setelah mengeluarkan fatwa, DSN juga bertugas untuk mengawasi pengeluaran fatwa tersebut. Sekian untuk jawaban nomor 3, Mas Anda. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mas Dava terkait tugas-tugas DSN dan kaitannya dengan operasional perbankan syariah di Indonesia. Itu ada 4 tadi ya. Baik, untuk soal selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa aja sih Mas Dava wewenang yang dimiliki oleh DSN kaitannya dengan operasional perbankan syariah di Indonesia? Baik, mengenai izin menjawab mengenai pertanyaan nomor 4, yaitu DSN atau Dewan Syariah Nasional juga memiliki wewenang dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Jadi wewenang DSN berdasarkan surat keputusan DSN nomor 01 tahun 2000 tadi tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wewenang pertama, yaitu mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS masing-masing lembaga keuangan syariah atau LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Itu untuk wewenang pertama. Lalu untuk wewenang kedua, yaitu mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Itu untuk wewenang DSN yang kedua. Lalu contoh wewenang DSN yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi dan atau membuat rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS. Dan untuk wewenang yang keempat, yaitu mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Itu untuk wewenang yang keempat. Selanjutnya untuk wewenang yang kelima, DSN juga memiliki wewenang yaitu memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Nah, lalu untuk wewenang yang kelima atau yang terakhir, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Jadi tadi memiliki wewenang untuk memberikan peringatan, dan jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka DSN berwenang untuk mengambil tindakan kepada pihak yang berwajib. Sekian Mas Adan untuk jawaban pertanyaan keempat. Baik, terima kasih Mas Dava atas jawabannya terkait wewenang yang dimiliki oleh DSN yang kaitannya dengan operasional perbankan syariah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin itu saja Mas Dava yang wawancara yang bisa saya tanyakan atas pertanyaan tadi. Mungkin atas pertanyaan yang apa itu dari DSN sendiri, yang dimaksud DSN, dan apa yang menjadi dasar pembentukan DSN, dan apa saja wewenang-wewenang yang dimiliki oleh DSN yang kaitannya dengan lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yang ada di Indonesia, serta operasionalnya. Dan terakhir tadi yaitu tugas-tugas DSN dengan kaitannya operasional perbankan syariah di Indonesia yang sudah ada di surat keputusan DSN nomor 1 tahun 2000. Dan mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Mas Dava.
Mungkin kurang lebihnya bisa kita diskusikan di selain forum ini. Mungkin terima kasih banyak untuk Mas Dafa. Ya, sama-sama. Baik. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.